Selamat malam, salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita. Bertemu lagi di ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia, Filipi Cengkareng, Jakarta, dalam program Sahabat Mengasihi Yesus. Puji Tuhan. Sebelum kita menaikkan setiap doa syafaat kita, merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, puji nama Tuhan, itu adalah kerinduan kita, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hebat. Kami bersyukur pada malam hari ini atas waktu yang indah kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Untuk itu Tuhan pakai hamba-Mu, mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan pada malam hari ini, meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur masih ada waktu untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Nah, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini, saya akan membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1-11 yang merupakan landasan doa kita pada malam hari ini. Yaitu Filipi 2 ayat 1-11, Lembaga Alkitab memberi tema nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui pembacaan kita pada hari ini, saya menitik beratkan pada ayat yang ke-7 yang berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada beberapa kalimat penting di sini adalah dikatakan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi melalui 3 kalimat penting ini saya menarik satu tema yang menjadi perenungan kita adalah rendah hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, istilah rendah hati adalah sifat orang yang tidak sombong. Adalah orang yang tidak angkuh. Itulah istilah yang dikatakan orang yang rendah hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar dari orang lain. Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan tidak merasa lebih mahir. Dan tidak merasa lebih hebat dari orang lain, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Itulah yang dikatakan dengan kerendahan hati. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup bagi kita. Dalam pembacaan kita tadi, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, kembali saya baca buat kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
puji nama Tuhan. Inilah sifat yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Saudara, di zaman keras seperti hari-hari ini, sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan. Ataupun dikatakan pamor atau gengsinya akan turun. Harus disadari bahwa ini adalah kecenderungan manusia. Apa kecenderungan manusia? Suka sekali menerima pujian. Senang apabila disanjung. Dan acungan jempol dari setiap orang atas segala jerih payahnya dan prestasi yang ia miliki. Ini adalah harapan dari sebagian dan banyak orang ingin dihargai dan dipuji. Kerap kita membusungkan dada kita ketika kita menyadari bahwa kita lebih berhasil dari orang lain. Ataupun kita membusungkan dada kita apabila kita melihat keluarga kita lebih hebat, lebih berhasil dari keluarga-keluarga yang lain. Ingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-18 berkata, sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Wah, luar biasa. Di sini dikatakan sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sia-sia bila kita meninggikan diri kita sendiri dan beroleh pujian manusia. Apabila hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar dari pribadi Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Bukan dalam rangka mencari pujian. Bukan dalam rangka mencari kehormatan dari manusia. Melainkan karena mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan mengasihi jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa. Supaya beroleh kelepasan dan supaya beroleh kemenangan. Yesus datang ke dunia guna membuka jalan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terpujilah Tuhan. Selama berada di bumi, Yesus memang melakukan banyak mujizat. Tetapi Yesus melakukan semua itu bukan untuk mempromosikan dirinya atau unjuk kebolehannya agar namanya makin dikenal banyak orang dan beroleh pujian. Melainkan untuk menggenapi rencana Allah. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekalipun Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dalam ayat yang ke-6 dan 7 dari Filipi 2 mengatakan, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Itu adalah Allah kita. Yesus tidak haus pujian. Yesus tidak haus dengan penghormatan. Dikatakan bahkan rela merendahkan dirinya dan menderita di atas kayu salib. Walaupun diperlakukan tidak adil dan dianggap sama seperti penjahat sekalipun, Yesus tidak pernah membalas.
teladan kerendahan hati yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita sebagai umat Tuhan. Jadi sahabat yang mengasihi Yesus, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang rendah hati? Kita bisa menilai ciri orang yang rendah hati itu adalah dia berani mengakui kesalahannya. Karena gengsi, tidak sedikit orang yang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita harus belajar untuk rendah hati. Apa ciri orang yang rendah hati? Berani mengakui kesalahannya. Dalam Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Puji Tuhan. Apa ciri orang yang rendah hati yang kedua? Adalah mau belajar dan diajar. Saudara, proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan. Ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Dan proses ini tidak mengenal batas usia. Dan juga tidak mengenal waktu. Dalam Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa belajar dari orang lain, dari pengalaman hidup orang lain, dan dari kehidupan orang lain. Sebagai penutup, jemaat yang mengasihi Yesus, Yesus adalah teladan kerendahan hati bagi kita. Dalam Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi di sini adalah Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Apa yang harus kita pelajari dari kepada Yesus dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Puji nama Tuhan, jadilah umat Tuhan yang rendah hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kami sudah belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang adalah rendah hati. Ajarlah kami sebagai umat Tuhan mempraktekkan kerendahan hati di sekitar kami, di lingkungan kami, di keluarga kami, dan di jemaat kami dan bangsa dan negara kami. Sehingga melalui kehidupan kami sebagai umat Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita terus melanjutkan doa kita pada malam hari ini. Dan pertama kita terus berdoa bagi jemaat yang saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Kita berdoa bagi pemulihan kesehatan dari keluarga Ibu Uli Manurung. Dan juga kita berdoa bagi pemulihan keluarga daripada Ibu Rita Munte. Dan juga Patri dan Ibu Uta Barat. Mungkin juga ada jemaat-jemaat yang lain saat ini dalam pemulihan. Dan juga pendengar, kita yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, pemerintah dalam menangani memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa di rumah kita masing-masing.